Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Sihabuddin Ahmad, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Adapun topiknya adalah tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka ta'lim kita dengan baca surah Al-Fatihah. Ila hadratus Syekh Syekh wa jami' masyayikh wal arwah min ahlina wa alikum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين آمين. قال شيخ المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه Fiddaraini amin. Qala. Kita lanjutkan bacaan kita ayat 170 dari masih Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Shadaqallahul azim. Jamaah majelis subuh yang kami muliakan, ayat-ayat yang lalu yang sudah kita baca, pertama penciptaan alam raya, tentang bukti kekuasaan Allah. Awalnya kita baca dulu tentang kekuasaan Allah, wa ilahukum ilahu wahid dan seterusnya. Kekuasaannya antara lain penciptaan alam semesta. Kemudian pengaturannya yang sangat teliti diatur oleh Ar-Rabb, Rabb yang maha pengatur. Kedua, yang kita baca ayat berikutnya, penyediaan sarana untuk kehidupan manusia, yaitu kapal-kapal laut, binatang-binatang dan tumbuhan segala macam yang kita sudah baca. Yang ketiga, diperintahkan untuk memakan yang halal dan baik. Nah, yang keempat, peringatan menyangkut musuh yang paling berbahaya, yaitu setan. Ayat yang kita baca kemarin, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, itu rangkaian ayat-ayat yang sudah kita baca.
Karena setan itu memang merayu kita untuk tidak beriman pada Allah atau melanggar larangan-larangan Allah. Lalu selanjutnya sekarang setan menggoda umat manusia untuk apa? Supaya tidak ikut Al-Quran, tidak ikut Nabi Muhammad SAW, tapi ikut nenek moyang mereka saja. Apa yang disembah, dilakukan oleh nenek moyang mereka, itu yang mereka kerjakan. Disuruh beriman pada Allah, banyak dari mereka yang tidak mau. Ini ayatnya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, siapapun yang mengatakannya, ittabi'u ma anzalallah, ikuti olehmu apa yang telah Allah turunkan. Tafsirnya, wa idza qila lil musyrikina, dan apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik, baik oleh Nabi atau oleh sahabat-sahabat yang lain, ittabi'u artinya ikutilah, ma anzalallahu apa yang telah Allah turunkan, ala rasulihi kepada rasulnya, minal wahyi ya dari wahyu, wal qur'ani dan Quran, watruku ma antum alaihi minad dhalali wal jahli, dan tinggalkanlah apa yang kamu lakukan saat ini dari kesesatan dan kebodohan. Jangan ikuti nenek moyang-moyang jahiliyah itu, yang menyembah berhala, segala macam kehidupan mereka jahiliyah. Harusnya ikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban mereka ketika disuruh mengikuti Al-Quran? Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, yaitu nenek moyang kami. Kami akan mengikuti tradisi nenek moyang kami, walaupun itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak mereka yang jahiliyah disuruh beriman pada Al-Quran, kepada Rasul, mereka bilang kami nggak mau, kami hanya ikut tradisi-tradisi nenek moyang kami. Walaupun mereka nggak tahu kalau itu sesat, kalau itu tidak boleh. Jadi mereka jahil, nggak ngerti. Apa tafsirnya? Bal nattabi'u, kami tidak mengikuti, bahkan kami mengikuti ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang terdapat pada nenek moyang kami, yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Qala ta'ala fir raddi alaihim, maka Allah berfirman menolak pendapat mereka. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, apakah kamu tetap menolak sekalipun bapak-bapakmu atau nenek moyangmu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk? Yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan akal. Nah sekarang ayat ini setelah sifat-sifat jasmani dilakukan dengan membuat Allah membuat kapal, makanan-makanan. Nah ini sekarang ditekankan kepada akliyahnya, akalnya. Kalau yang nggak masuk akal jangan diikuti. Ya, kalau yang nggak masuk akal jangan diikuti. Kamu harus ikuti apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mengikuti bapak-bapak kamu yang tidak mengetahui apa-apa dan tidak dapat petunjuk? Tafsirnya ayat tabi'una wajadna alaihi aba'ana. Apakah kamu mengikuti abahum, bapak-bapak kamu, mereka nenek moyang? Nenek moyang itu dalam Al-Quran bapak-bapak mereka. Jadi bapak moyang harusnya. Tapi nenek moyang ya perempuan lah nenek moyang. Semua kita perempuan. Jari aja ini namanya bukan bapak jari. Ibu jari. Negara kita ibu pertiwi. Ibu pertiwi. Jadi ibu ya, ibu yang berperan. Kalau ayatnya aba ana. Bapak-bapak kami, jadi bapak moyang. Tadi kalau di Padang nenek ya, nenek mama, nenek ya sama aja lah. Nenek moyang mereka. Kami tidak akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kami hanya akan mengikuti nenek moyang kami. Sekalipun nenek moyang kami tidak tahu apa-apa, tidak mendapat petunjuk. Kita tetap kekeh. Ya memang sejak kecil kita ini ikut orang tua, apa kata orang tua. Tetapi kalau sudah makin dewasa, makin berakal, kalau itu enggak sesuai dengan perintah Allah, tentunya kita tidak akan ikuti. Tetap kita menghormati orang tua, tapi tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, karena sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan ayat berikutnya. Perumpamaan mereka. Orang-orang kafir itu yang selalu hanya ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir itu. Wa masalul kuffari fi adamin intifa'ihim bil Qur'an. Perumpamaan orang-orang kafir yang tidak bermanfaat, dengan tidak bisa memanfaatkan Al-Quran. Yang diingatkan oleh Al-Quran gak manfaat bagi mereka. Saya kayak apa perumpamaannya? Kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Seperti perumpamaan orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti Al-Quran adalah seperti penggembala yang memanggil gembalaannya, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa memahami panggilannya kecuali dengan panggilan dan teriakan-teriakan saja. Dengar tapi nggak paham kata-katanya. Paling disuruh udah dengar dia, maka dia, tapi maknanya nggak bisa. Itu orang-orang kafir. Seperti penggembala berteriak-teriak, dia nggak akan paham. Paling pahamnya yaitu pergi dia. Kalau dibilang kemari, kesini nggak bakal ngerti. Karena memang tidak memahami. Cuma teriakan penggembala saja yang dia tahu. Itu perumpamanya begitu. Kecuali dengan panggilan dan teriakan-teriakan penggembala. Macam-macam teriakannya penggembala. Yang penting bisa dimengerti, walaupun dipahami, walaupun tidak dipahami. Ngerti dia harus ke sana, harus kemari. Gitu ya.
Nah, mereka itu kata Allah, nah, contohnya dulu ya. Kama salir ra'i, seperti penggembala, alladzi yasihu, yang teriak-teriak, bi ghanamihi, dengan kambing-kambingnya. Fahiya tasma'us sauta wan nidaa, dia tuh kambing mendengar suara dan panggilan. Tetapi hanya suara saja, panggilannya saja. Duna an tafhamal kalama, dia tidak memahami kalam, ucapannya. Dengar panggilannya saja, tidak memahami apa yang diucapkan oleh penggembala itu. Nah, yang demikian itu orang-orang kafir yang begitu, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Sumun, mereka itu tuli. Bukmun, gagu, tidak bisa bicara. Umyun, buta. Fahum la yaqilun, maka mereka tidak punya akal, tidak bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya kita lihat tafsirnya. Summun, mereka tuli. Ay summun an sima'il haqqi, mereka tuli dari mendengar yang benar. Quran itu benar. Mereka tuli, enggak mau mendengar. Dia tahu bacaannya tapi enggak mau memahami, enggak mau mendengar. Tuli. Kadang-kadang kalau Nabi menyampaikan wahyu kepada sahabat-sahabat, dia tutup telinganya rapat-rapat. Dia takut mendengar, nggak mau mendengar. Ada yang ketika Nabi menerangkan tentang Al-Quran yang baru turun kepada sahabat, dia tetabuhan yang keras sehingga nggak mau mendengar. Direcokin dengan tabuhan-tabuhan. Yang penting mereka nggak bisa mendengar. Kedengaran saja tapi tidak bisa memahami. Itu summun. Tuli, artinya tuli, tidak mau mendengar yang hak, yang benar. Itu orang-orang kafir. Orang kafir disebut tuli, walaupun dia sebenarnya dia mendengar, tapi dia tidak mau mendengar yang benar. Itu tuli artinya. Bukmun, yaitu bisu. Bisu, tidak mau, artinya bisu di sini. Bukmun ay khursun anin nutqi bihi, tidak mau mengucapkan yang benar. Tidak mau mengucapkan yang benar, yang diucapkan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Tidak mau mengucapkan yang benar. Bukmun umyun, sekarang umyun buta. Maksudnya buta. Umyun an ru'yatihi, mereka buta, tidak mau melihat kebenaran. Dia tuli, tidak mau mendengar kebenaran. Dia bisu, tidak mau mengucapkan kebenaran. Dan dia termasuk orang yang buta, yaitu tidak mau melihat kebenaran. Itu perumpamaan orang-orang kafir yang didakwahkan untuk melakukan hal yang terbaik dari Al-Quran. Mereka buta, tuli, bisu, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Bahkan dalam satu ayat yang lain, ketika dia mendengarkan Al-Quran, enggak mau. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Seperti ketika dia melihat geledek kilat, dia masukkan jarinya, takut mati. Takut dengan geledek itu. Artinya Quran seperti geledek yang menyebar, dia jangan sampai dengar, dia tutup. Ya ya'luna asabi'ahum fi adhanihim, dia masukkan jari mereka ke dalam telinga mereka karena tidak mau mendengar Al-Quran. Segitunya orang-orang yang hanya mengikuti nenek moyang mereka.
Fahum la yaqilun, maka mereka sebenarnya tidak punya akal, tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan otaknya. Nah, itu keadaan orang-orang kafir yang diingatkan kepada apapun ada yang begitu, tidak mau beriman, hanya ikuti jejak nenek moyang mereka yang salah sebenarnya. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah olehmu min thayyibati ma razaqnahum, dari yang baik-baik yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Di ayat yang lalu seruannya kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas kulu min kulu washrabu, halalan ya, halalan thayyiba. Kemarin ayat yang sebelumnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Seluruh manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Di sini hanya kepada manusia beriman, cuma nggak ada sebut halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Apa bedanya? Kata ulama, bedanya kalau semua manusia disuruh makan yang halal dan baik. Yang kedua, orang beriman pasti yang halal dicari. Maka nggak disebut lagi halalnya. Langsung thayyiban, halal dan baik. Artinya mananya walaupun ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, orang beriman, makanlah olehmu dalam tanda kutip kurung yang halal, thayyiban yang baik. Enggak pakai halal lagi sini karena orang mukmin pasti yang halal yang dicari. Gitu ya. Itu kata ulama begitu. Kenapa di sini tidak halalan thayyibat, tapi yang di start di atas halalan thayyiban. Karena yang di atas semua manusia dianjurkan, walaupun dia bukan mukmin, cari yang halal, yang benar, yang bagus dan baik. Tapi kalau orang mukmin pasti yang halal dia cari. Maka perintahnya makanlah yang baik-baik dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Jangan lupa yang baik itu halal, baik, halal yang baik untuk kesehatan. Walaupun halal, kalau nggak baik buat kesehatan kita, jangan. Udah ketahuan penyakitnya banyak, ya, makannya sembarangan. Halal, dia beli. Tapi kalau tidak baik bagi kesehatannya, itu namanya tidak thayyib. Tidak thayyib. Halalan thayyiban. Ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Nah setelah makan itu, makan jangan lupa washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasihlah kepada Allah ala ni'amihi, atas segala nikmatnya. Bisa makan yang baik-baik, yang halal, itu adalah satu nikmat. Karena kita mendapatkan nikmat dan kita sudah nikmati, jangan lupa berterima kasih kepada Allah. Bersyukur, sering saya sampaikan, adalah memanfaatkan nikmat itu sebaik-baik untuk ibadah. Untuk ibadah. Makin banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah, harusnya kita makin segera makin banyak memanfaatkan nikmat itu. Sebab kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Harus dari sekarang persiapannya. Bahkan ya kita nggak boleh malas, itu ayat Quran banyak menyuruh kita untuk jangan bermalas-malasan. Ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan seterusnya. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Segera
sering bertobat, segera bertobat. Wa jannatin, dan segera beramal untuk masuk surga. Segera. Itu cepat, jangan malas-malasan. Ada lagi yang menjadi kebiasaan orang Muhammadiyah, tagline itu, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu untuk berbuat kebaikan. Berlomba-lomba, ayo cepat-cepatan berbuat baik, jangan malas. Berlomba-lomba. Ada lagi ayat yang hebat itu. Fafirru ilallah. Bukan hanya berlomba, tapi fafirru, berlarilah kamu menuju Allah, menuju ridha Allah dengan beribadah. Lari cepat-cepat. Karena waktu begitu cepat. Kita ini kan sebulan sekali di sini. Perasaan baru kemarin udah sebulan lagi aja. sebulan lagi. Cepat benar waktu. Jumat yang tidak terasa, baru kemarin Jumat udah Jumat lagi. Nah itu kita harus berpacu dengan waktu. Sehingga memang Allah suruhnya. Bahkan ada hadis, badiru bil a'mali sholihah. Cepat-cepatlah kamu segera untuk beramal soleh. Saat kesempatan kita ada untuk berbuat baik, jangan malas. Kerjakan perbuatan baik itu, sekecil apapun. Bahkan dinilai kebaikan itu walaupun seberat zarrah akan ada nilai kebaikannya. Sebaliknya yang buruk itu, sekecil apapun perbuatan buruk pasti akan dilihat nanti. Ada catatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, dari situ kita orang yang beriman bersyukurlah. Bersyukur atas apa yang telah Allah berikan nikmat, baik nikmat rezeki apapun namanya yang Allah berikan, manfaatkan nikmat itu untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur kepada Allah. Tapi ditutup in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kamu benar-benar kepadanya, kepada Allah menyembah, kamu beribadah, kamu menyembah Allah. Tafsirnya washkuru lillahi, washkuru, bersyukurlah kamu Allah kepada Allah, ala ni'ami, atas nikmatnya, allati la tuhsa, tidak terbatas, banyak sekali nikmat Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung-hitung nikmat Allah, itu tidak akan terhitung saking banyaknya nikmat Allah. Ya. Yang kita enggak terasa, padahal itu nikmat. Seperti oksigen ini, itu enggak terasa kita. Kita menghisap oksigen jadi sehat, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. In kuntum, apabila kamu sekalian tuhsunahu bil ibadati, ikhlas dengan ibadah, wala ta'buduna ahadan siwahu, dan janganlah engkau menyembah seorang pun, satu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan musyrik. Itu in kuntum iyyahu ta'budun, seandainya kalian benar-benar hanya kepadanya, kepada Allah, ta'budun, menyembah secara ikhlas, tidak ada kepada yang lain seorang pun. Satu ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menggoda Nabi Adam disebut iblis. Iblis itu bapak moyangnya jin. Ya. Manusia kita ini bapak moyang kita Nabi Adam. Ya, itu dulu ya. Jadi Nabi Adam di surga karena memang atas perintah Allah setelah diciptakan langsung masuk surga. Di surga Allah suruh silakan makan semau kamu. Silakan, kecuali satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Artinya jangan dimakan buahnya. Jangan dimakan. Itu aja larangan satu.
beliau menikmati surga setelah sendirian, kemudian diciptakan istrinya Hawa. Jadi suami istri menempati surga berdua. Setan, iblis, karena tidak mau tunduk kepada Adam, istilahnya tidak mau sujud. Ketika Allah suruh semua makhluk usjudu li Adam fasajadu, semua makhluk malaikat pada sujud, illa iblis, kecuali iblis yang enggak mau sujud. Aba wastakbara, dia menentang. Wastakbara, dan merasa sombong, gumede, merasa besar. Dia enggak mau. Dia enggak mau, dia sampai mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Aku lebih mulia. Kenapa aku harus tunduk kepada Adam? Dia protes ke Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia protes, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, itu kesombongan pertama adalah iblis. Maka dia tidak menempati surga, diusir oleh Allah. Adam di surga, udah lama di surga. Atas izin Allah, si iblis menggoda Adam masuk ke surga untuk menggoda. Kalau bahasa kita, kamu diperintah oleh Allah apa saja ini di sini. Oh, semua saya bisa nikmati. Kecuali saya nggak boleh makan buah itu. Ayatnya hadhihi syajarah, buah pohon. Nggak disebutkan pohon apa itu. Lalu iblis dengan tipu dayanya, karena memang dia mentipu daya. Apa kata dia? Oh, itu yang di sana itu, ya. Itu kamu nggak tahu pohon apa itu? Nggak tahu saya. Yang penting saya nggak boleh makan buahnya. Iblis mengatakan itu buah khuldi. Khuld itu kekal. Kalau kamu pengen terus di surga ini sama si Hawa, makan buah itu. Sebab itu buah kekekalan. Kalau kamu nggak makan, besok-besok kamu akan keluar juga. Itu memutarbalikkan fakta. Inti daripada godaan iblis pertama, memutarbalikkan fakta. Yang dilarang malah dia bilang disuruh. Itu namanya buah khuldi. Jadi yang menamakan buah itu khuldi, iblis. Kalau khuldi itu artinya kekal. Kalau kamu pengen kekal terus di surga, makan itu. Ini senior nih. Kan duluan saya diciptakan daripada kamu. Ini senior, ini kata senior. Kata dia, ya itu kan sekarang gitu ya. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh bujukan iblis. Akhirnya dia baru mencicipi saja, kemudian berarti dia melanggar larangan Allah. Nah, karena melanggar, akhirnya diturunkan ke bumi. Nah, sebelum ketika si iblis tidak mau tunduk kepada Nabi Adam, si iblis mengatakan begini, ya Allah, dia percaya sama Allah, izinkan saya menggoda anak cucu Adam nanti di dunia. Anak cucu Adam saya akan goda semuanya, kecuali yang tidak bisa tergoda adalah orang yang ikhlas. Yang nggak bisa tergoda yang ikhlas. Yang lain bisa tergoda. Nah, akhirnya singkatnya Nabi Adam turun ke bumi. Turun ke bumi karena punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kemudian? Tinggal di dunia capek, enak di surga tinggal minta aja, tinggal kepengen aja dapat. Di surga akhirnya, di dunia akhirnya capek. Dan turunnya berpisah dalam sejarah.
Ketemunya di Jabal Rahmah, di Makkah itu Jabal Rahmah, ketemu di situ. Nah, kemudian turun temurun punya anak. Jadi Bapak jangan bilang bahwa Nabi Adam kok makan buah khuldi. Coba nggak makan, kita enak di surga. Nggak enak. Di surga nggak melahirkan. Di surga kalau dia nggak makan berdua terus di surga. Jadi kita harusnya untung Nabi Adam makan. Sehingga ada kita. Gitu ya. Sebab di surga nggak ada melahirkan. Bapak nanti masuk surga sama istri nggak melahirkan lagi. Malah tambah banyak bidadari, nggak akan melahirkan. Cuma kenikmatan saja. Kan melahirkan sakit, kata ibu-ibu. Sudah sakit. Di dunia, di surga nggak sakit. Jadi untung itu sudah skenario Allah, sehingga dia makan, turun ke bumi, sehingga dari situ turun temurun punya anak dan seterusnya. Dan si iblis pun punya keturunan namanya jin. Nah, keturunan Nabi Adam adalah manusia. Kita keturunan Nabi Adam. Keturunan iblis namanya jin. Nah, jin ada yang Islam, ada yang kafir. Jin, Islam, kafir. Manusia ada yang Islam, ada yang kafir. Jin yang kafir dan manusia yang kafir yang ngajak orang berbuat kekafiran itu namanya setan. Jadi setan itu sifat, perilaku jin yang kafir dan manusia yang kafir yang mengajak orang lain berbuat kekafiran. Itu namanya setan. Dari kata syaitona artinya jauh dari rahmat Allah. Kalau dia cuma kafir sendiri nggak ngajak orang, itu belum setan. Manusia kafir aja atau manusia atau jin yang kafir. Nah, jin yang Islam itu banyak. Di zaman Nabi mereka ikut ngaji sama Nabi. Setelah selesai ngaji mereka kumpul di masjid jin. Kalau saya nggak keder dari Mekah itu ke utara, ada masjid jin namanya. Itu tempat kumpul jin, mendiskusikan wahyu yang baru saja disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang dikaji tadi pagi umpamanya. Dia diskusi. Ya, di sini gue nggak mustahil ada ikut ngaji jin, cuma saya nggak tahu. Ya. Tapi memang yang jin Islam itu, jin Islam, ya dia sama. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Jadi jin yang Islam ada menyembah Allah. Jin yang kafir yang bandel mengajak orang berbuat nggak baik itu namanya setan. Jadi setan itu sifat perilaku jin dan manusia yang kafir, yang jahat untuk menggoda orang lain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau jin menggodanya lewat bisikan-bisikan, jadi kita ini digoda oleh 3 macam. Pertama nafsu kita sendiri, hawa nafsu kita, kepengennya yang berbuat buruk. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu, hawa nafsu selalu mengajak kita untuk berbuat buruk. Ada niat berbuat buruk, dibisikin setan. Udah nggak apa-apa. Gak usah sholat subuh, besok masih ada subuh, besok aja lah. Sekarang tidur aja yang nyenyak, capek kamu. Ada bisikan. Bisikan yang kedua dari manusia. Kadang-kadang diajak ngaji, ayo kita ngaji. Terus lagi gerimis-gerimis begini, kata dia, gerimis ntar hujan besar lagi, sekarang musim hujan. Enggak, saya enggak ngaji. Kalau diajak nonton konser, udah gerimis, yuk kita ngaji. Gerimis, enggak, ntar juga terang. Begitu ya. Jadi ada saja bisikan manusia. Jadi manusia yang jahat mengajak kita berbuat maksiat, itu setan namanya. Maka nggak salah kalau kita diajak orang teman kita ngajak kita berbuat maksiat, setan loh, benar. Karena Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan jadi
Allah menciptakan manusia dan jin, itu Allah kasih segala macam petunjuk. Kalau pengen senang, pengen bahagia, ikuti ini. Kalau nggak mau, ikuti itu. Jadi memang di dunia itu, di surga cuma Nabi Adam sendiri. Oleh karena itu kita bersyukur sebenarnya Nabi Adam makan buah khuldi. Kalau nggak makan nggak ada kita. Ya, sebab di surga itu tidak. Nah, makanya kita sekarang ini berusaha seikhlas mungkin. Beriman, kemudian beribadah dengan ikhlas, mencari ridho Allah, insya Allah setan gak akan bisa mengganggu kita. Saya rasa itu Pak. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu manfaat kepada kita, berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, untuk dapat mengabdi pada Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman walhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.